Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui lawatan firman Tuhan. Hari ini tertulis dalam Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan tetap memberkati dan memberikan kesehatan kepada kita hingga saat ini. Amin. Firman Tuhan hari ini bagi kita, kami berikan judul Perjalanan Hidup adalah Ibadah dan Persembahan kepada Tuhan. Perjalanan hidup adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah sering merayakan sesuatu perayaan atau hari raya khusus yang merupakan tradisi-tradisi yang sudah turun-menurun dalam kehidupan kita. Banyak hari raya, hari-hari khusus dalam kehidupan kita yang sudah kita rasakan. Semuanya itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita yang sudah kita lakukan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi yang akan datang, dari dahulu hingga yang sekarang. Nah, dalam tradisi bangsa Israel ada 3 yang dinamakan hari raya utama yang menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka yang harus dilaksanakan. Dan dalam firman Tuhan ini dikatakan Tuhan berfirman kepada mereka supaya melaksanakan hari raya ini. Yang pertama bisa kita lihat sebelum teks khotbah kita ini, ada hari raya Paskah, di mana hari raya ini memperingati mereka keluar dari tanah Mesir. Hari raya 7 minggu yang mereka akan menikmati hasil gandum mereka. Dan hari raya Pondok Daun yang merupakan konteks khotbah kita saat ini, di mana memperingati bagaimana perjalanan mereka dari satu pondok ke pondok yang lain dalam perjalanan padang gurun hingga sampai ke tanah Kanaan mereka mendapatkan berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Hari Raya Pondok Daun ini adalah hari raya untuk memperingati akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka dahulu ketika mereka keluar dari Mesir. Tentunya waktu itu adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Sehingga dalam hari raya Pondok Daun ini, bangsa Israel dikatakan untuk mengingat kembali ziarah perjalanan kehidupan iman mereka yang dahulu mereka telah lakukan, yang sekarang sudah berbuah di dalam berkat Tuhan. Jadi dalam hari raya Pondok Daun ini, bangsa Israel akan mengumpulkan semua hasil daripada berkat-berkat Tuhan, pekerjaan. Mereka akan bersukaria bersama-sama, semua anggota, anak, keluarga, dan semuanya. Mereka akan kumpulkan itu bersukaria dalam satu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan di dalam pondok mereka, dan mereka akan memuji nama Tuhan di dalam kehidupan mereka bersama dengan semua orang dan di lingkungan mereka. Bahkan orang asing pun yang ada di lingkungan mereka akan ikut untuk menikmati Hari Raya Pondok Daun ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Pondok Daun ini adalah perintah Allah yang bukan hanya menjadi tradisi iman bagi mereka, tetapi menjadi warisan turun-menurun yang akan memang diturunkan kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Dan ini adalah tradisi iman yang harus dilestarikan. Artinya ada pengajaran yang diturunkan untuk generasi berikutnya dan untuk memang ditaati, sehingga semua keturunan yang baru akan mendapatkan penglihatan, akan dapat merasakan, dan akan dapat memang mendapatkan karya Tuhan dalam kehidupan mereka, seperti bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan dari keluar tanah Mesir menuju tempat yang telah dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dalam Kristus Yesus, melalui perintah Tuhan ini kepada bangsa Israel dalam pelaksanaan Hari Raya Pondok Daun, dapat kita ambil beberapa tekad iman dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan memimpin kehidupan kita. Tuhan memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Pondok Daun menerangkan bahwa tanpa Tuhan tidak ada keselamatan bagi bangsa Israel. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa karya Tuhan, tidak dapat mereka sampai kepada keselamatan dan berkat yang telah dihantarkan Tuhan. Karya pimpinan Tuhan dalam perjalanan mereka menjadikan mereka menjalankan perjalanan yang sukses dalam kehidupan mereka. Ya, walaupun banyak tantangan dan tidak mengenakan situasi mereka ketika di pondok pada waktu di padang gurun, tapi perjalanan mereka bersama dengan Tuhan sampai kepada tujuan dengan berkat yang daripada Tuhan. Nah, demikianlah dalam kehidupan kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Perjalanan bangsa Israel yang sukses dalam pimpinan Tuhan, maka perjalanan kehidupan kita juga akan sukses jika di dalam pimpinan Tuhan. Ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka perjalanan kita tahap demi tahap, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, setiap apa yang kita impikan itu akan berbuah dan sampai kepada tujuan dalam Tuhan. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu ternyata senantiasa ada, selalu siap, selalu memang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Masa-masa sulit dalam perjalanan tidak akan terelakkan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, tidak mungkin berjalan dengan mulus dan lancar semuanya. Ada tantangan, ada hambatan, bahkan rintangan yang tidak hanya memang sesuatu hal yang mudah dalam kehidupan kita. Tapi mau kita lihat dulu, penyertaan Tuhan memberikan pertolongan dan memampukan serta mencukupkan, melancarkan semua perjalanan kehidupan kita seperti bangsa Israel. Demikian dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Penyertaan Tuhan pasti senantiasa ada dalam kehidupan kita. Walaupun banyak tantangan, penyertaan Tuhan membawa kita kepada tujuan yang kita harapkan sesuai dengan yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas karyanya. Hari Raya Pondok Daun
menyatakan rasa syukur atas penyertaan Tuhan yang dahulu telah berkarya dan akan berkarya tetap dalam kehidupan kita hari ini dan yang akan datang. Bersyukur kepada Tuhan akan memampukan hati kita, mata kita, pikiran kita melihat karya Tuhan yang sudah bekerja, yang sekarang bekerja, dan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bersyukur kita. Setiap hari-hari raya, setiap momen-momen khusus, setiap hari-hari perjalanan kita, ada rasa syukur yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan telah berkarya dan sedang berkarya dan akan berkarya dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup ini akan menjadi ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Ya, Hari Raya Pondok Daun menjadikan goresan iman yang nyata dalam penyertaan Tuhan hari demi hari dalam bangsa Israel. Otomatis ini adalah menjadi pengalaman rohani yang nyata. Ini adalah tulisan yang hidup dalam kehidupan bangsa Israel. Demikianlah kehidupan dalam perjalanan iman yang tidak memang bisa dipungkiri. Setiap kejadian-kejadian itu adalah tulisan-tulisan firman Tuhan, goresan iman dalam kehidupan mereka. Dan ini adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah merasakan karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kita menjadikan perjalanan hidup kita menjadi ibadah yang hidup kepada Tuhan. Kita semakin menyatakan goresan-goresan iman atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi semua pergumulan, semua hambatan, semua tahap demi tahap itu akan menjadi ibadah kepada Tuhan. Itu akan menjadi goresan-goresan iman kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu sungguh ada dan bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan ini kita mendapatkan tekad iman. Penyertaan Allah menjadi warisan iman kepada keturunan kita selanjutnya. Ya, penyertaan Allah menjadi warisan iman kepada keturunan kita selanjutnya. Hari Raya Pondok Daun bukan hanya bagi mereka orang tua yang merasakan penyertaan Tuhan pada waktu di padang gurun, tetapi ini perintah Tuhan yang harus memang menjadi warisan iman, yang harus memang diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Sehingga benar, dalam hal mengenal Tuhan bukan hanya mereka yang merasakan pada waktu kejadian tersebut, tetapi keturunan-keturunan mereka akan juga merasakan, mengenal siapa itu Tuhan dalam karyanya, dalam kehidupannya, yang dahulu berkarya, yang sekarang berkarya, dan yang akan datang akan tetap berkarya dalam generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita sering mendengar kata warisan, itu bukan hanya berbicara tentang harta, itu bukan hanya berbicara tentang apa yang kita miliki dalam hal materi, tapi iman, cerita kehidupan, goresan iman, perjalanan karya Tuhan itu akan bisa menjadikan warisan iman yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, generasi-generasi selanjutnya. Dengan demikian, perjalanan kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah hidupku sebagai ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Setiap yang kita lakukan, setiap kita apa yang kita kerjakan, biarlah itu menjadi ibadah dan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, menyatakan karyamu dalam kehidupan kami, secara khusus dalam kehidupan bangsa Israel yang dahulu. Engkau menyertai mereka keluar dari Mesir, dan ini adalah sesuatu perjalanan yang dikatakan perjalanan yang tidak mudah. Banyak tantangan dan tumbuh juga sungut-sungut dalam bangsa Israel. Pondok demi pondok sebagai tempat mereka melakukan perjalanan, menunjukkan karya Tuhan yang nyata, sehingga betul tahap demi tahap perjalanan mereka sampai kepada tanah perjanjian yang telah Engkau berikan. Sehingga Engkau memerintahkan bagi mereka untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah melalui tradisi iman yang sudah kami miliki seperti bangsa Israel,
dalam setiap hari raya kami, dalam setiap ibadah-ibadah kami, dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah itu bukan hanya seremonial tradisi semata, tapi biarlah itu menjadi momen bagi kami untuk menyatakan bahwa perjalanan hidup kami adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar melalui kehidupan kami, Tuhan tetap menyertai kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang akan menjadi apa yang akan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Termasuk dalam pandemi ini, COVID ini, kami percaya ini akan menjadi goresan iman. Ini akan menjadi kesaksian iman yang akan kami nyatakan kelak kepada keturunan kami bahwa Tuhan adalah setia yang akan tetap memberkati kehidupan kami. Biarkan kami memiliki kesabaran menempuh setiap perjalanan kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami, sehingga pengalaman-pengalaman kehidupan kami adalah warisan iman yang akan kami berikan kepada keturunan kami selanjutnya. Biarkan Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan kami, sehingga benar perjalanan hidup kami adalah ibadah dan persembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu semua dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin.